datang Bapak Ibu guru yang hebat. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika peserta didik ikut berperan dalam merancang asesmen mereka sendiri? Bagaimana jika mereka diberi kesempatan untuk memilih, merancang, bahkan membuat rubrik penilaian? Hari ini kita akan belajar bersama tentang implementasi asesmen yang dipimpin oleh peserta didik, sebuah metode yang memperkuat tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Asesmen yang dipimpin oleh peserta didik memberikan mereka kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam menentukan bagaimana mereka akan dinilai. Dalam metode ini, mereka aktif merancang tugas, membuat pertanyaan, dan bahkan menyusun rubrik penilaian mereka sendiri secara bersama-sama. Tidak hanya itu, mereka juga akan lebih memahami apa yang perlu mereka pelajari dan bagaimana kualitas pekerjaan yang diharapkan. Salah satu cara paling efektif untuk melaksanakan asesmen yang dipimpin oleh peserta didik adalah dengan memberikan mereka ruang untuk membuat pertanyaan dan tugas mandiri. Misalnya, mereka dapat dibagi ke dalam kelompok kecil atau malah berpasangan untuk membuat soal yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Ini tidak hanya menantang pemahaman mereka, tetapi juga mendorong kreativitas dalam menggali konsep-konsep kunci. Apa manfaat dari metode ini? Ketika peserta didik dilibatkan dalam proses ini, mereka merasa lebih memiliki kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka juga menjadi lebih bertanggung jawab dan terlibat secara aktif, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki peran dalam menentukan bagaimana mereka akan dievaluasi. Selain membuat pertanyaan, peserta didik juga bisa terlibat dalam pembuatan rubrik penilaian. Mereka dapat bekerja sama dengan guru atau dengan sesama teman untuk merancang kriteria jelas dan transparan untuk tugas-tugas tertentu. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami standar yang diharapkan, apa yang diperlukan untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi, rubrik yang kalian akan desain atau buat hari ini adalah dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks report. Jadi, seperti sebelum-sebelumnya, tinggal kalian nanti menuliskan deskripsi bagaimana pemahaman kalian, apakah berkembang, apa sudah berkembang, cakap atau mahir. Silakan deskripsikan. Kalau umpamanya sudah memahami unsur sosial, kemudian sedikit memahami tentang struktur teks dan seterusnya, silakan mengukur kalian diri sendiri dengan membuat deskripsi pemahaman kalian terhadap report teks sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa dipaham ya? Melalui pembuatan rubrik ini, peserta didik belajar untuk lebih menghargai kualitas kerja mereka. Mereka memahami apa yang dinilai, bagaimana hasilnya akan dievaluasi, dan pada akhirnya ini akan membantu mereka merefleksikan kekuatan dan kelemahan mereka. Setelah kalian menyelesaikan rubrik yang kalian akan akses dirinya, setelah itu kalian membuat soal sendiri yang akan kalian kerjakan. Oke? Setelah kalian mengerjakan soalnya, silakan menilai hasil pekerjaan kalian dengan rubrik yang telah dibuat. Setelah itu yang paling terakhir adalah buat refleksi. Tuliskan bagaimana pembelajaran kalian, kemudian bagaimana pada saat kalian membuat rubrik sendiri, dan bagaimana kalian membuat soal sendiri, dan bagaimana kalian bisa menilai dirinya sendiri. Oke? Setelah kegiatan yang dilaksanakan, bagaimana dengan refleksi praktik bagian? Setelah mengimplementasikan asesmen yang dipimpin oleh peserta didik, saya melihat peningkatan keterlibatan peserta didik di kelas itu sangat bagus. Peserta didik menjadi lebih antusias dalam belajar karena mereka merasa lebih dihargai dan memiliki kontrol atas perjalanan belajar mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, apakah Anda sudah mencoba memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin proses asesmen mereka? Jika belum,
mulailah dengan langkah kecil. Ajak mereka merancang pertanyaan, buat rubrik bersama, dan lihat bagaimana hal ini dapat mengubah dinamika kelas Anda menjadi lebih positif dan berdaya. Selamat mencoba dan terus berinovasi untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.